kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Semoga anak-anakku senantiasa sehat walafiat dan makin semangat belajarnya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab peluang, yaitu mengenai peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian saling bebas. Nanti kita bedakan ya. Apa sih bedanya kejadian saling lepas dengan kejadian saling bebas, dan bagaimana sih caranya untuk menentukan peluang tersebut? Dua kejadian dikatakan saling lepas jika kejadian tersebut tidak dapat terjadi bersama-sama. Jadi, saling lepas itu tidak bisa terjadi bersama-sama. Biasanya di soal itu kalimat yang dipakai adalah atau. Contohnya seperti apa sih dua kejadian itu dikatakan saling lepas? Contohnya gini. Sebuah dadu dilempar Udi sekali. Coba dianalisa. Satu dadu dilempar sekali. Kalau kita ditanya peluang munculnya angka 2 atau angka 1 pada mata dadu itu adalah, sebuah dadu kalau dilempar sekali itu kan munculnya bisa 2 saja atau 1 saja atau angka yang lain. Tidak mungkin angka 2 dan angka 1 ini muncul bersamaan. Gitu ya. Jadi salah satu. Sehingga angka 2 ini dan munculnya angka 1 ini disebut kejadian yang saling lepas karena tidak mungkin terjadi bersamaan. Untuk menghitung peluang kejadian saling lepas, kita gunakan rumus ini. PA atau B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Jadi, ciri-ciri peluang kejadian saling lepas itu ada kata atau, kemudian caranya mengerjakan, itu peluang kejadian yang pertama kita simbolkan A, itu ditambahkan dengan peluang kejadian yang kedua, kita simbolkan B. Kalau pada kasus ini berarti mengerjakannya gimana? Nah, kita tuliskan di sini. Peluang munculnya angka 2 atau angka 1 pada pelemparan sebuah dadu ya. Berarti sama dengan peluang munculnya angka 2 ditambah peluang munculnya angka 1. Peluang munculnya angka 2 berapa? Coba kita tuliskan ruang sampelnya. Sebuah dadu dilempar undi sekali. Ruang sampelnya gimana ya? Ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ruang sampelnya ada 6. Munculnya angka 2, angka 2-nya ada berapa? Ini kan cuma ada 1, berarti peluangnya adalah 1 per, ini semestanya ada 6, 1 per 6. Ditambah dengan peluang munculnya angka 1. Nah, di sini angka 1-nya kan cuma ada 1 ya, berarti 1 per semestanya ada 6. Kita tambahkan 1 per 6 ditambah 1 per 6. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal ditambahkan pembilangnya aja. 1 ditambah 1 hasilnya 2 per 6. Ingat, penjumlahan pecahan. Penyebutnya kalau sudah sama tidak usah ditambahkan ya. Setelah seperti ini, kalau bisa disederhanakan ya kita sederhanakan. Kalau tidak bisa berarti ya sudah selesai. Ini kita bagi. Iya, dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi,
peluang munculnya angka 2 atau angka 1 pada mata dadu itu adalah 1/3. Begini. Bisa diikuti ya. Contoh berikutnya untuk kejadian yang saling lepas. Gini. 2 buah dadu dilimpar undi sekaligus sebanyak 1 kali. Jadi kalau tadi kan 1 dadu, ini 2 dadu. Kita diminta menghitung peluang munculnya jumlah kedua dadu itu sama dengan 4 atau 5. Coba kita analisa. Jumlah kedua dadu sama dengan 4 atau sama dengan 5 itu bisa muncul bersamaan enggak? Ya enggak mungkin, karena munculnya pasti salah satu aja ya, jumlahnya 4 saja atau jumlahnya 5 saja atau jumlah yang lain yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Masih ingat berapa ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu? Iya, ada 36. Kita ingat-ingat bagaimana tabelnya. Iya, seperti ini. Ini dadu pertama ada 6, dadu kedua ada 6. Kalau digabungkan 2 buah dadu berarti ada 36 ruang sampelnya. Nah, kalau kita diminta menghitung jumlah kedua dadu sama dengan 4. Coba kita cari yang ditambahkan ketemunya 4. Ini ya, 3 ditambah 1, 2 ditambah 2, kemudian 1 ditambah 3. Ini yang jumlahnya 4. Ada berapa? Ada 3. Kalau yang dijumlahkan ketemunya 5. Ketemunya 5 berarti ini 4 ditambah 1, 3 ditambah 2, 2 ditambah 3, dan 1 ditambah 4. Karena peluang jumlah kedua dadu sama dengan 4, itu tidak mungkin terjadi bersamaan dengan peluang jumlah kedua dadu sama dengan 5, maka kedua peluang tersebut merupakan peluang yang saling lepas. Nah, karena saling lepas, kita kerjakan pakai rumus tadi ya. Coba kita tuliskan rumusnya. Peluang jumlah dadu sama dengan 4 atau jumlah dadu sama dengan 5. Karena atau berarti keduanya ditambahkan, yaitu peluang jumlah dadu sama dengan 4 ditambah peluang jumlah dadu sama dengan 5. Peluang jumlah dadu sama dengan 4 berapa? Nah, dilihat di tabel ini tadi kalau ditambahkan ketemunya 4 kan ada 3 ya. 31, 22, dan 13. Ada 3. Berarti 3 per semesta. Semestanya ada berapa? Ada 36. Masih ingat kan rumusnya peluang? Ya, peluang itu kan kejadian dibagi semestanya. Kejadiannya ada 3, semestanya ada 36. Untuk peluang jumlah kedua dadu sama dengan 5, ini ada 4, yaitu 41, 32, 23, dan 14. Berarti 4 per semestanya 36. Sudah sama penyebutnya, tinggal ditambahkan saja. 3 ditambah 4 sama dengan 7 per 36. Nah, sudah ketemu. Karena bentuknya sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti sudah selesai. Ini hasilnya ya. Jadi kesimpulannya, peluang munculnya jumlah kedua dadu sama dengan 4 atau 5 adalah 7 per 36. Mudah ya. Berikutnya kita lanjutkan untuk dua kejadian yang saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya. Jadi
dikatakan bebas itu tidak saling mempengaruhi. Biasanya kalau dalam soal itu kejadian saling bebas, ciri-cirinya pakai kata dan. Dua kejadian yang saling bebas itu terjadi bersama-sama ya. Jadi bedanya ini dengan yang saling lepas tadi. Saling lepas tidak mungkin terjadi bersama, kalau saling bebas itu terjadi bersama. Dan kata penandanya yaitu dan. Kalau saling lepas tadi kan atau. Contoh dua kejadian yang saling bebas begini. Sebuah mata uang dan dadu dilambungkan sekali. Ada mata uang dan dadu. Kita diminta menghitung peluang munculnya gambar pada mata uang logam dan bilangan prima pada dadu. Karena kejadian munculnya gambar itu kan tidak mempengaruhi kejadian munculnya bilangan prima pada dadu. Sehingga kedua kejadian ini dikatakan saling bebas. Pada pembahasan sebelumnya, untuk menentukan peluang munculnya gambar pada mata uang dan bilangan prima pada dadu, kita gunakan tabel seperti ini. Uang logam munculnya bisa angka, bisa gambar, dadu munculnya bisa angka 1, bisa angka 2, dan seterusnya sampai angka 6. Berarti ruang sampelnya ada 12 ya. Karena kita diminta menghitung peluang munculnya gambar pada mata uang dan bilangan prima pada dadu, coba kita cari di sini. Gambar berarti yang baris kedua, bilangan prima. 1 bukan prima ya, ini 2 prima, 3 juga prima, 4 bukan, 5 prima, 6 bukan. Jadi ada 3. Kejadiannya ada 3. Ruang sampelnya ada berapa? Ruang sampelnya ada 12. Sehingga peluangnya adalah peluang munculnya gambar dan bilangan prima pada dadu adalah NA. Kejadiannya ada 3 dibagi NS. NS ruang sampelnya ada 12. Kalau kita sederhanakan berarti 3 dibagi 3 1, 12 bagi 3 hasilnya 4. Jadi ada 1/4. Peluang ini kalau kita hitung dengan menggunakan rumus kejadian yang saling bebas, kita pakai rumus ini. Peluang kejadian A dan B itu sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah, kalau seperti ini berarti dikerjakan sendiri-sendiri kemudian dikalikan. Maksudnya gimana sih, Bu? Coba kita tuliskan. Peluang munculnya gambar dan bilangan prima. Berarti sama dengan peluang munculnya gambar dikalikan dengan peluang munculnya bilangan prima. Ruang sampelnya uang logam itu kan ada 2 ya, yaitu munculnya angka dan gambar. Untuk ruang sampel dadu itu kan ada 6 ya, yaitu munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau kita ditanya berapa peluang munculnya gambar, berarti kita hitung untuk uang logamnya. Ruang sampelnya ada 2, munculnya gambarnya kan ada 1 ya, berarti 1/2. Dikalikan peluang munculnya bilangan prima di antara dadu ini, ruang sampel dadu, bilangan primanya kan ada 3 yaitu 2, 3, dan 5. Berarti 3 per semestanya ada 6.
Kalau sudah seperti ini tinggal dikalikan. Berarti 1 dikali 3 hasilnya 3. 2 dikali 6 hasilnya 12. Nah, 3/12 kalau disederhanakan hasilnya kan 3 dibagi 3 1, 12 dibagi 3 kan 4. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Misalkan 2 buah dadu, satunya warna merah, satunya warna putih, dilempar undi 1 kali secara serentak. Kita diminta menghitung peluang munculnya angka 5 pada dadu merah dan angka 3 pada dadu putih adalah titik-titik. Nah, untuk menentukan peluang ini kita bisa langsung menuliskan ruang sampelnya di tabel seperti ini. Dari sini tinggal kita cari angka 5 pada dadu merah. Nah, ini dadu merahnya yang ke bawah, dadu putihnya yang mendatar ya. Angka 5 di sini, kemudian angka 3 pada dadu putih angka 3. Kalau kita tarik ketemunya di sini ya. Nah, ini angka 5 pada dadu merah dan angka 3 pada dadu putih. Ada yang lain? Ya, enggak ada. Ini cuma satu aja. Berarti peluangnya gimana ya? Tinggal dituliskan aja peluang munculnya angka 5 pada dadu merah dan angka 3 pada dadu putih adalah 1, kejadiannya cuma 1 dibagi ruang sampelnya. Ruang sampelnya ada 36. Sudah selesai. Peluangnya 1/36. Untuk penghitungan dengan menggunakan konsep dua kejadian yang saling bebas, berarti kita tuliskan seperti ini. Peluang munculnya angka 5 pada dadu merah dan angka 3 pada dadu putih, karena dan berarti jadinya kali ya. Itu sama dengan peluang munculnya angka 5 pada dadu merah dikali peluang munculnya angka 3 pada dadu putih. Nah, berarti kita hitung sendiri-sendiri. Dituliskan dulu ruang sampel untuk dadu merah. Ruang sampelnya ada berapa? Iya, ada 6. Namanya dadu ya 6. 3, 4, 5, 6. Ruang sampel untuk dadu putihnya gimana? Ya sama, berarti ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita hitung munculnya angka 5 pada dadu merah. Nah, untuk dadu merah ini, angka 5-nya kan cuma ada 1 ini ya. Berarti peluangnya gimana ya? Berarti 1 per semestanya ada 6, berarti 1/6. Dikalikan untuk dadu putih. Dadu putih angka 3-nya kan juga cuma 1 ini. Berarti peluangnya berapa ya? 1 per ini, ruang sampelnya ada 6. 1/6. 1/6 dikali 1/6, tinggal dikalikan. 1 dikali 1 hasilnya 1. 6 dikali 6 hasilnya 36. Jadi peluangnya adalah 1/36. Sama ya hasilnya? Ya. Contoh yang terakhir, misalkan ada sebuah wadah yang berisi 5 bola merah dan 3 bola biru. Jika diambil 2 bola sekaligus, kita diminta menghitung peluang terambilnya 1 bola merah dan 1 bola biru. Nah, perhatikan ilustrasinya di sini, wadahnya berisi 5 bola merah, ini saya kasih nomor bolanya, dan 3 bola biru. Diambil 2. Ngambilnya sekaligus ya. Pada pengambilan 2 bola ini kan banyak cara yang bisa dilakukan. Bisa bola 3 merah, 1 biru, bisa 1 merah, 1 biru, bisa 1 merah, 3 biru, dan sebagainya. Nah, banyaknya cara pengambilan ini berarti kita gunakan konsep kombinasi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Coba kita tuliskan peluang terambilnya 1 bola merah dan 1 bola biru.
Peluang itu kan kejadian dibagi ruang sampelnya ya, berarti kejadian pengambilan satu bola merah dan satu bola biru dibagi ruang sampelnya NS. Nah, kejadian pengambilan satu bola merah dan satu bola biru ini banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, untuk menghitung banyak cara itu kita gunakan konsep kombinasi. Kombinasinya seperti apa? 5 bola merah mau diambil satu, berarti 5 kombinasi 1. Dan berarti kan kali ya. 3 bola biru mau diambil satu bola biru, berarti 3 kombinasi 1. Dibagi ruang sampelnya. Ruang sampel itu berarti total bola yang ada di dalam wadah itu kan 8, yaitu 5 merah dan 3 biru. Mau diambil 2, yaitu 1 merah dan 1 biru. Nah, berarti ruang sampelnya adalah 8 kombinasi 2. Begitu. Kalau sudah seperti ini tinggal dihitung. 5 kombinasi 1 artinya 5 faktorial. Dibagi 5 dikurangi 1 kan 4 faktorial ya. Dikalikan ini 1 faktorial. Dikali 3 kombinasi 1 berarti 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 1 2 faktorial dikali ini 1 faktorial. Dibagi totalnya ini 8 kombinasi 2 berarti 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 2 kan 6 ya, 6 faktorial dikali ini ada 2 faktorial. Berikutnya kita uraikan supaya bisa kita coret sama penyebutnya. Ini ada 5, 4, 1 berarti 5 diuraikan sampai 4. Jadi kita dapatkan 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 1 faktorial kan 1 ya. Kali 1. Dikalikan ini ada 3, ada 2, ada 1. Berarti 3 diuraikan sampai 2. Jadinya 3 dikali 2 faktorial. Dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial kan 1. Dibagi lagi dengan ini. Ini ada 8, ada 6, ada 2. Berarti 8 diuraikan sampai 6 ya. Jadinya 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Dibagi, ini ada 6 faktorial dikali 2 faktorial. Diuraikan jadi 2 dikali 1. Nah. Berikutnya kita coret ya, ini ada 4 faktorial sama 4 faktorial, 2 faktorial dengan 2 faktorial, 6 faktorial dengan 6 faktorial, dan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Berikutnya tinggal kita kalikan saja. Ini saya tuliskan lagi, 1 merah dan 1 biru. Nah, ini 5 dibagi 1 hasilnya kan 5. Kemudian dikali dengan 3 dibagi 1 hasilnya 3. Dibagi yang bawah. Ini tinggal 4 dikali 7 hasilnya 28. 28 dibagi 1 hasilnya kan 28. Udah tinggal kita kalikan aja. 5 kali 3, 15, berarti 15 per 28. Jadi, peluang terambilnya satu bola merah dan satu bola biru adalah 15 per 28. Bisa dipahami ya? Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai peluang kejadian yang saling lepas dan yang saling bebas. Semoga bisa difahami dengan baik, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.